Makanya berhati-hatilah dengan hati. Berhati-hati dengan hati. Orang yang selamat nanti menghadap Allah itu siapa, Ustaz? Yauma la yanfa'u mal. Hari itu harta kalian tak menolong. Wala banun. Anak-anak tak menolong, harta tak menolong. Harta yang banyak tak dapat menolong di hadapan Allah. Anak yang banyak, keluarga yang besar tak dapat menolong di hadapan Allah. Allah katakan itu dalam Quran. Hari itu tak berguna harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang nanti menghadap Allah dengan hati yang salim. Orang yang selamat, orang yang memiliki hati yang selamat semasa hidup di dunia. Mulai minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ungkapan kehormatan kami tujukan kepada segenap pengurus Masjid As-Salam, bekerjasama juga dengan segenap pengurus gerakan salat subuh berjamaah di kelurahan kita ini. Yang kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, pemangku adat, yang dituakan sehari ditinggikan selangkah. Aparatur pemerintahan hadir bersama kita, tokoh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Tadi disampaikan Bapak Dewan hadir 2 orang. Alhamdulillah. Inilah saya jumpai anggota Dewan hadir salat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Aparatur pemerintahan, instansi, pihak, kantor urusan agama yang hadir. Aparatur pemerintahan kelurahan, Bapak RW, Bapak RT, orang-orang tua kami, seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami. Mudah-mudahan insya-Allah, yakin dan percayalah kita, yang kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan, akan dibalas nanti oleh Allah ketika hari itu mata melihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kalian lakukan semasa di dunia, yarahu, mata kalian akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di subuh gerakan salat subuh berjamaah saat ini, mari kita mengingat dan mengenang
kehadiran kita ke masjid ini bukanlah semata-mata kita yang hadir, datang sendiri, tapi kita datang ke masjid ini dibantu dan ditolong dengan nikmat yang diberikan Allah. Kalaulah kesehatan tidak Allah berikan, kalaulah kesempatan tidak Allah berikan, maka sesungguhnya tak ada manusia yang mampu melaksanakan aktivitas. Maka janganlah kita malas, jangan kita enggan untuk selalu memuji dan membesarkan Allah. Kita ini sesungguhnya Bapak dan Ibu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita hidup ini bukan hidup, kita bukan hidup, tapi kita dihidupkan Allah. Kita sehat bukan kita yang sehat, tapi kita diberikan kesehatan oleh Allah. Makanya orang mukmin, orang beriman, ketika dia diberikan nikmat, rasa syukurnya akan semakin hebat, karena dia yakin dan percaya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ungkapan kehormatan puji-pujian kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau punya satu doa. Doa itu tidak beliau minta di dunia. Pernah beberapa kali Nabi diminta sahabat, "Ya Rasul, mohonkan doa itu kepada Allah supaya kita selamat, ditolong oleh Allah." Tapi doa yang makbul itu Nabi tunda untuk umatnya di hari kiamat. Ada Nabi yang memohon doa itu di dunia, tapi Nabi kita ingin semua umatnya mendapatkan pertolongan. Itulah nanti syafaat yang dijanjikan oleh Allah, yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengan rahmat Allah, subuh ini kami Ustaz Bom-Bom berjumpa dengan jemaah Masjid As-Salam Kelurahan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan. Kami ditelepon oleh Bapak Haji Johnny. Iya ya, Pak Johnny. Amin. Jangan sabi alun, amin. Iya. Waktu kami GSSB di Ujung Batu, pengurusnya Bang Haji Johnny juga. Mantan anggota dewan. Diminta nomor, jadi dikirimlah, maka dihubungi kami oleh pengurus masjid. Bisa enggak Ustaz, tanggal 26 di Kepenuhan insya-Allah. Tahu alamatnya? Tahu. Sebab kami sudah 2 kali ke kemarin ke Ulak Patian, 2 minggu yang lewat lah kalau tak salah. Dulu pernah setiap lebaran ke desa Kepenuhan Timur, Halal Bihalal. Kalau tak salah ada Kepenuhan Timur ya Pak ya? Ada, alhamdulillah. Ini kelurahan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan silaturahmi kita berkah. Amin ya rabbal. Kenapa dipanggil Ustaz Bom-Bom? Karena waktu kecil kami lahir dengan bobot yang besar. Memang besar. Bayi tersehat di Kabupaten Kampar waktu itu. Sekarang Pak Ustaz, ini karena sudah sering sakit nih Bapak dan Ibu. Kemarin masuk rumah sakit, tahun kemarin hilang berat badan 23 kilo. Ini udah banyak hilang. Tapi nanti kalau sudah makan ini balik lagi insya-Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik,
jasad bentuk kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada wala amwalikum. Betapa banyak harta yang kalian miliki, Allah tak pandang, tak lihat itu. Allah tidak melihat si kaya, si miskin, bukan itu yang dilihat Allah. Allah tidak melihat bagi kita orang tampan, orang jelek. Allah tak melihat orang berkulit hitam, berkulit putih, saung matang. Allah tidak melihat bentuk, rupa dan harta seorang hamba di dunia ini. Lalu apa yang dilihat Allah? Dalam hadis itu Nabi lanjutkan, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat dari kalian adalah hati dan amal. Hati dan amal itulah yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya miskin tak jadi masalah di hadapan Allah. Bagus, rupa yang cantik menawan tak menjadi masalah di hadapan Allah. Sehat sakit tak jadi pertimbangan. Tapi seseorang akan bernilai di hadapan Allah. Allah melihat dari diri kita hati dan amal yang kita lakukan, Bapak dan Ibu. Makanya berhati-hatilah dengan hati. Berhati-hati dengan hati. Orang yang selamat nanti menghadap Allah itu siapa, Ustaz? Yauma la yanfa'u mal. Hari itu harta kalian tak menolong. Wala banun. Anak-anak tak menolong, harta tak menolong. Harta yang banyak tak dapat menolong di hadapan Allah. Anak yang banyak, keluarga yang besar tak dapat menolong di hadapan Allah. Allah katakan itu dalam Quran. Hari itu tak berguna harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang nanti menghadap Allah dengan hati yang salim. Orang yang selamat, orang yang memiliki hati yang selamat semasa hidup di dunia. Salim itu selamat artinya, Bapak dan Ibu. Lagi paham ni ya? Kalau tak paham tu, angguk-angguk je lah. Sesekali ku main Ustaz tu, angguk-angguk aja lah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya sejatinya hati kita ini, kata Imam Ghazali, hati kita ini sejatinya putih, Bapak dan Ibu. Manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, tak membawa sifat, tak membawa perangai lahir ke dunia. Anak-anak yang lahir itu tak ada yang langsung membawa perangai. Contoh, perangai suka bohong, perangai nakal, tak ada. Tak satu pun manusia yang lahir yang busuk hati, tak ada. Makanya manusia lahir seperti kertas, hatinya putih seperti kertas. Lalu kenapa hati itu menjadi hitam? Kata Imam Ghazali, yang membuat hati itu hitam karena bintik-bintik dosa yang kita lakukan. Sekali berbuat dosa, seperti bintik hitam yang melekat di kertas yang putih. Sekali berbuat dosa, bintik hitam datang. Sekali berbuat dosa, bintik hitam datang. Sampailah hati yang putih tadi menjadi hitam kelam karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia ini. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini di subuh pagi ini kita diingatkan, kita ingin bagaimana hendaknya menjadi orang-orang yang selamat menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kita ingin hati ini bersih, makanya kita akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW dalam hadis yang lain memberikan gambaran
ketahuilah oleh kalian, ingat baik-baik, inna fil jasadi mudghah, di dalam segumpal darah, dalam tubuh, dalam sebatang tubuh itu ada mudghah. Di dalam jasad kalian ada segumpal daging, mudghah, daging. Idza saluhat, kalau daging itu baik, kalau yang segumpal itu elok, bagus, saluha sairu jasadu kullu, maka bagian tubuh yang lain elok jadinya Bapak dan Ibu. Kalau yang segumpal itu elok, bagus, maka bagian tubuh yang ada pada diri kita, mata, telinga, tangan dan kaki akan menjadi baik, akan menjadi bagus karena segumpal itu yang bagus. Lain halnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wa idza fasadat, tapi kalau yang segumpal itu rusak, yang segumpal itu buruk, tak baik, tak bagus, maka bagian tubuh yang lain, kaki, tangan, mata, telinga, lidah akan ikut menjadi rusak disebabkan setirnya rusak. Yang menjadi kunci adalah segumpal. Apa yang segumpal itu Ustaz Bom-Bom? Ala wahiyal qalbu, segumpal itu adalah hati Bapak dan Ibu. Maka hati dijaga elok-elok, jangan sampai hati awak masuk sifat yang akan merusak, yang membuat amal ibadah kita tak bernilai, hilang dihembus seperti debu terbang dihembus angin. Kenapa? Karena belum tentu ketaatan kita hari ini akan menyelamatkan kita kalau hati yang ada pada diri kita tidak kita jaga. Makanya amal soleh akan berguna, akan kita jumpai di hadapan Allah karena amal itu utuh. Salah satu yang membuat amal itu utuh adalah karena kita memiliki hati yang salim, yang selamat Bapak dan Ibu. Kalau mulai minum nampak ada yang bogah. Ya semangat. Kalau GSSB ke Bapak dan Ibu, ambo selalu sampaikan di kabupaten lain, contohlah Ujung Batu, contohlah Repasir, contohlah Kepunuhan, tengoklah Kabupaten Rohul. Kalau untuk Provinsi Riau ni juara satunya Rohul ni Bapak dan Ibu. Itu sudah disurvei itu. Tapi kalau Sumatera Utara, Sumatera Barat itu sedang bergelora. Makanya insya Allah lah, saya yakin dan percaya 5 tahun, 10 tahun akan datang mungkin ada luar biasa yang akan Allah turunkan ke negeri kita ini insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan muncul. Lalu Ustaz, kenapa ada perasaan kita kadang-kadang malas beramal ibadah? Ada perasaan itu, manusia ini kadang-kadang Pak, waktu sulit baru dia beramal. Itu salah Bapak dan Ibu. Manusia sehebat apapun, sekaya apapun, semapan apapun, ujung-ujungnya akan sampai kepada keadaan kita yang akan membutuhkan Allah. Ulang balik Pak, berhati-hati dengan keadaan, sebab jalan hidup ini pasti buntu. Orang kaya pasti merasakan sulit, percayalah. Orang sehat pasti merasakan sakit, percayalah. Sehebat-hebat menjaga kesehatan, sakit awak Pak. Dokter aja sakit. Iya enggak? Makanya hati-hati kok. Orang yang tak ada masalah, pasti dia ada masalah. Yang punya pangkat jabatan itu pasti akan hilang. Cuman kadang-kadang kita baru merasakan enak beramal beribadah itu dalam kondisi tadi tersesak. Tersosak awak, landak tertahan ujian cobaan, baru kita berkata, ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepada Engkau ya Allah.
Dan sampai keadaan itu baru kita merasakan nikmatnya beribadah. Lalu kenapa kenikmatan ibadah itu tak dapat, Pak Ustaz? Penyebab kenikmatan ibadah itu tak dapat karena ibadah itu kita lakukan tidak rutin. Maka Bapak dan Ibu, ibadah jangan sampai buat tak buat. Sesekali buat, sesekali tak buat. Takkan sodap beramal kalau tak rutin. Amal ibadah itu baru terasa nikmat kalau amal itu kita rutinkan, kita seringkan, tidak kita tinggalkan. Tapi kalau sesekali dibuat, takkan lomak dah, Pak. Tak ada amal ibadah aku dan sekali langsung lomak je dah. Tak ada dah. Subuh kau kalau sesekali poi nak lomak ke dah. Cuba poi tarawih. Macam tujuh tadi ngaji usul fikih. Itu ngaji usul fikih, Pak, kalau sesekali poi poning awak ya. Ilmu usul fikih itulah ilmu yang sulit. Kalau dalam kajian kitab itu usul fikih itu membutuhkan nalar yang tinggi, Pak. Maka orang ahli hadis belum tentu dia ahli usul fikih. Orang ahli tafsir belum tentu. Sebab usul fikih ini ilmu yang bisa melahirkan hukum. Maka ustaz yang hebat itu ustaz yang menguasai usul fikih. Tak banyak ustaz yang hebat usul fikih. Kalau Indonesia ni banyak ahli hadis, ahli tafsir. Tapi kalau yang ahli usul fikih itu tengoklah, beruntunglah Kecamatan Kepenuhan ni bisa mengaji usul fikih. Saya pelajaran yang paling saya suka usul fikih itulah, Pak. Makanya kalau mengerti kita usul fikih itu, cemanapun koncang angin, kencang kuat angin, takkan pernah kita goyah dengan amal ibadah. Sebab usul fikih itu tahu kita. Nih, kenapa bi solat 20? Kenapa solatnya 8 di dalil? Kenapa baca bismillah? Kenapa tak baca bismillah? Orang usul fikih itu ahli, Pak. Maka kalau sudah ahli usul fikih, tak sanggup kita menyalahkan amal ibadah orang karena kita tahu dasar yang diambil oleh orang itu. Maka belajarlah usul fikih, beruntunglah sebab tak banyak ustaz yang ahli dalam usul fikih tu, Bapak dan Ibu. Koi zok dong. Malam Rabu ya Ustaz ya. Malam Rabu. Tu pakai ayut teh rendah. Pakai ayut teh macam ikut lain kan? Alah. Kalau enggak so bagi pengurus tu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi mari kita bersihkan hati supaya semangat beramal itu terbuka. Semangat ibadah itu mengalir, terbuka deras. Kenapa? Karena jangan sampai semangat ibadah itu tersumbat. Kita takut tersumbatnya nanti ketika malaikat maut datang. Itu yang awak takutkan. Kalau sekarang tersumbat, bisa dibuka nanti seminggu ni wirid terbuka. Tapi kalau sempat dah sakratul maut, baru terbuka semangat ibadah. Jangankan sakratul maut, sakit kronis saja, Pak. Kalau dah kena penyakit, baru nak beramal. Tak lomak beramal tu, Pak. Tak dapat sedap beramal tu. Maka jangan menunggu sakit baru beramal. Jangan menunggu susah baru beramal. Jangan menunggu kita ada kesempatan sibuk baru beramal. Yang muda-muda jangan menunggu tua. Kalian jangan salah kaprah. Allah lebih cinta dengan anak muda yang taat. Makanya anak muda hari ini perlu kita rangkul. Sebab mereka menjadi tonggak, menjadi palang pintu negeri ini yang dihantam oleh kondisi polemik hari ini Bapak dan Ibu. Berbagai macam permainan hiburan yang dihantamnya bukan bapak-bapak ini, bukan kita, tapi yang akan dihantamnya adalah anak-anak muda kita. Makanya mereka kita rangkul untuk subuh berjamaah. Allah sangat mencintai anak-anak muda yang isi hatinya dunia, isi hatinya main, isi hatinya pergi ke sana ke sini, tapi dia sempatkan pergi salat subuh berjamaah. Pemuda itu bukan tanggung-tanggung, Allah sediakan tempat berlindung untuknya nanti di akhirat.
matahari yang sejengkal dari ubun-ubun, begitu panasnya terik matahari akhirat, kemana kita akan memohon perlindungan? Tapi anak muda yang taat kepada Allah akan disediakan tempat berlindung di hari kiamat nanti. Makanya ajak anak-anak kita ke masjid ini subuh berjemaah, bapak dan ibu. Kalau tak banyak nan muda-muda nampak atau lah banyak meninggal dan muda-muda di kampung. Tak tentu kan, lah rusak kadang-kadang mati. Pagi ini Ustaz Bambam sampaikan di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ada beberapa hal yang membuat hati kita ini keras, tertutup sehingga semangat ibadah itu hilang, bapak dan ibu. Jadi bagaimana Ustaz? Yang kita kaji bukan penyebabnya, tapi bagaimana cara kembali membuat hati keras itu menjadi lunak. Itu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya. Kalau hati kalian keras, kadang-kadang dibawa ke masjid mau, kadang-kadang mau berinfak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang mau salat sunat, kadang-kadang tidak. Hati yang keras, sebab kuncinya hati. Bagaimana melunakkan hati biar dia semangat beramal ibadah kepada Allah? Maka bersihkanlah karat tinta atau bintik-bintik hitam noda yang ada pada hati. Apa pembersihnya Ustaz Bambam? Satu, bersihkan hati kalian, lunakkan hati kalian. Memang obatnya banyak, tapi ada obat yang ampuh. Ini obat induknya nih Pak. Obat yang lain ada, tapi ini obat apanya? Resep dokternya ini. Makanya kata Imam Qurtubi, kalau hati kalian sudah keras, yang pertama, tinggalkanlah pekerjaan yang tidak bermanfaat. Itu baiknya yang pertama. Kalau nak lunak hati tu balik, buat hal-hal yang bermanfaat. Yang tak bermanfaat tak usahlah. Kenapa demikian Ustaz Bambam? Ambo sampaikan. Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, ungkapan beliau luar biasa. Tanda seseorang jauh dari Allah, tanda seseorang Allah tidak ingin dekat dengannya, Allah menolaknya, Allah tidak ingin berhubungan dengannya, tidak ingin Allah menjalin hubungan dengannya. Tanda seseorang itu jauh dari Allah, bukan karena miskinnya, bukan karena susahnya, bukan karena dia tak berpangkat, tapi tanda seseorang jauh dari Allah, orang itu sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dibawa mati, bapak dan ibu. Makanya kalau sibuk awak membuat hal yang tak bermanfaat, berarti kita sedang jauh dari Allah. Mulai difilter. Hidup ini bapak dan ibu, Ustaz Bambam sampaikan, kita hidup dalam rangkaian waktu. Awak dalam rangkaian waktu kok? Kok waktu? Kalaulah dalam satu waktu dimensi kita tidak melakukan kebaikan, ni hidup kita ni Pak, waktu yang kita pakai ni, itu maksudnya kalau kita tidak melakukan kebaikan, pasti keburukan yang kita lakukan di waktu itu. Kita hidup dalam dimensi waktu ini. Kalau tidak yang bermanfaat yang kita lakukan, pasti yang tidak bermanfaat. Tak ada abu-abu tu Pak. Tak ada abu-abu tu. Kalau tak elok, buat nama buat. Contoh nak pergi subuh kau, apa kau contohnya? Lolok. Elok lah lolok, tak elok dah. Oh, pergi kojo Ustaz. Okey, masuk dalam bermanfaat. Ni nak pergi kojo dah. Makanya dimensi waktu kita harus ingat, kalau hidup ini tidak melakukan kebaikan, pasti yang kita lakukan tidak bermanfaat. Kini tinggikanlah yang tak bermanfaat supaya awak diarahkan kepada kebaikan. Apa contoh Ustaz? Main-main batu domino, tak usahlah. Tak usahlah Pak. Kalau ada apa-apa kepenuhan kau main batu, tobatlah copet, tobatlah. Itu memang tak ada manfaatnya dah Pak.
ada manfaatnya tapi jauh lebih banyak mudaratnya. Macam Khamar itu kan ada manfaat itu. Ayat yang turun tentang Khamar itu ada manfaat, ada mudarat, tapi mudaratnya jauh lebih banyak. Maka Khamar haram. Apa manfaat Khamar itu Ustaz? Bius. Khamar dipakai untuk bius. Tapi mudaratnya banyak. Mabuk, teler, membunuh siap itu. Makanya tinggalkan Khamar. Macam itu juga. Kami tak bertaruh dah Ustaz. Kami tak main duit. Cuma jujung botol lah jonya. Sama je dunia bapak dan ibu. Jujung botol lah sama je dunia. Kalau lapoi ke SSB kau jangan main batu je boleh. Yang buat tengok dah ada wajah-wajah main batu nampak dia murah. Mudah-mudahan lah. Jadi bapak dan ibu, sekelumit kamu sampaikan, kita ni hancur teramat mudah. Kalau negeri saudara kita Palestina, makanya pakai senapang lah, pakai bom. Kenapa? Karena memang tak sanggup dihancurkan dengan permainan. Makanya bom yang langsung didatangkan. Tapi kalau kita ini, di negeri kita ini tak perlu pakai bom. Yang tua-tua hancur batu domino. Di bawah itu yang bayar itu habis pula kartu remi. Kecil dari itu yang main HP sampai jam 3 dini hari itu. Nak azan wang le salat subuh baunya lolok. Nak salat subuh no, baunya nak lolok. Dan nak azan orang baunya lolok, bau tidur. Itu ditanya oleh kinya oleh nak masuk serogo lainnya. Ada orang dalamnya berarti itu bapak dan ibu. Ada orang dalamnya. Kalau ada orang tak solat dah, tu masuk serogo je, kita ada orang dalam. Tak kan ada. Mimpi namanya itu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, buatlah sebanyak mungkin hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang punya kuasa hari ini, pakailah kuasa untuk menolong agama Allah. Yang punya harta hari ini, tolonglah agama Allah dengan harta. Yang punya pemikiran, yang punya ilmu, tolong agama Allah dengan ilmu. Yang punya tenaga, tolong agama Allah dengan tenaga. Allah akan melihat dan menilai apa sikap perbuatan usaha yang kita lakukan untuk menolong agama Allah ini bapak dan ibu. Selagi upaya usaha itu kita lakukan, maka kita akan selalu berada dalam jalan kita meluangkan, menjadikan waktu hidup ini, menjadikan dia sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup. Jadi kita hidup dalam kondisi selalu melakukan kebaikan. Ibu-ibu menonton, jelah sampai menonton jam 11 malam, tak usah. Jam 9 tu tidurlah. Tidurlah jam 9 tu tidur. Nanti solat tahajud. Awaklah berumur 50 lebih, buatlah solat tahajud bapak dan ibu. Banyak masalah dalam hidup ni Ustaz, ada solusi solat tahajud. Kalau sebaya kita ni, sebaya bapak dan ibu ni, saya yakin solat wajib tak tinggal. Tapi solat tahajud, solat sunat kadang-kadang kita belum bisa menggapainya. Mulailah, lakukanlah hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau tak menguntungkan, tak usahlah dilakukan. Amal ibadah itulah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah bapak dan ibu. Tak ada manusia yang membawa harta. Kita lahir dulu dalam keadaan tak berkain, tak berpakaian. Nanti kita pun mati tak berpakaian. Kain kapan Pak Ustaz? Kain kapan itu menutup kita sampai liang lahat. Kain kapan tak dibawa ke akhirat bapak dan ibu. Kain kapan tinggal di dalam tanah. Lahir dulu kita dimandikan orang kecil,
nanti pun kita mati dimandikan orang. Lahir dulu kita diajar berjalan, ditata. Nanti pun kita mati, kita akan diperjalankan orang lain. Lalu apa yang kita buat? Apa yang kita buat mati? Harta tinggal, keluarga tinggal. Maka amallah yang akan dibawa mati menghadap Allah. Kalau hidup tidak beramal, maka hidup itu sia-sia. Siapa yang hidup tidak beramal, dipastikan dia akan menangis di akhirat. Yang tidak beramal di dunia pasti menangis minta pulang ke dunia ini nanti, Bapak dan Ibu. Solat boleh? Itu langsung tutup je kali kan? Enggak ada ya. Aja main-mainnya leh. Mulailah pakailah kesempatan hidup, badanlah sakit-sakit. Tanda kematian itulah joleh ke awak. Dulu rambut hitam, kini putih. Dulu gigi lengkap, kini induknya je tinggal untuk mengunyah. Iya enggak? Lidah dia kini lah mulai tak terasa asin. Bukan garam dan tak asin, lidah tu yang rusak, Bapak dan Ibu. Tak garam tu yang tak ada orang. Lidah tu lah bermasalah. Hidung, letak sumbat, tak baul lagi, tak tercium. Mata dulu terang benderang, sekarang rabun. Telinga dulu jelas omongan, sekarang dah mulai tak joleh. Dah pokak-pokak tanggung. Iya enggak, Bu? Iya. Urat dah mulai sakit, tulang dah mulai keropos. Itu tanda-tanda kematian, Bapak dan Ibu. Kalau tidak yakin kita matilah, habislah hidup ini. Dunia ini pasti ditinggalkan. Tak ada yang bisa dibawa pulang kecuali amal. Maka manfaatkan sisa hidup, lakukan hal terbaik. Baik kepada Allah dengan amal, kepada manusia kita lakukan hal-hal yang akan memberikan manfaat. Tolong. Apa yang bisa dilakukan, tolong. Masjid sedang membangun, tolong. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, insya-Allah hati keras akan menjadi lunak, semangat ibadah kita akan bangkit. Yang kedua, hati keras akan menjadi lunak. Kata Imam Al-Qurtubi, yang membuat hati keras ini lunak biar mau dibawa ke masjid, mau dibawa wirid, mau dibawa salat sunat, baca Quran, baca sunat. Obat yang kedua, Bapak dan Ibu, sering-seringlah kita mengingat kematian. Aksiru hadhimil ladzat, aksiru min hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Kenikmatan dunia ini akan hancur. Apa yang membuat nikmat itu hancur dari kita? Pangkat akan hancur, harta akan tinggal, keluarga akan tinggal. Apa yang menjadi penyebab penghalang semua itu? Kata Nabi adalah mati. Mati adalah penghancur kenikmatan. Pangkat hancur gara-gara mati. Dulu bupati mati jadi almarhum, hilang nama bupati. Dulu miliarder, orang kaya, mati besok pagi tinggal jadi warisan Bapak dan Ibu. Keluarga berkembang, anak cucu banyak, mati besok pagi jadi ahli waris anak cucu kepada semuanya, istri. Gara-gara mati habis semuanya. Mati itulah yang harus kita banyak mengingatnya, Bapak dan Ibu. Tidak satupun manusia hari ini di dunia yang berani mengatakan aku tidak akan mati. Tak ada manusia yang berani mengatakan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis. Ateis yang tak mengaku Tuhan. Ateis itu tak mengaku Tuhan. Tak ada orang tak yakin mereka tak mengakui ada Tuhan.
Walaupun mereka orang ateis yang tak mengakui adanya Tuhan, mereka tak berani mengatakan aku tidak akan mati, karena memang seluruh manusia yakin dia pasti akan mati, Bapak dan Ibu. Pasti mati wak, Bapak dan Ibu, pasti. Tak ada. Kalau dah tengok wajah-wajah ada orang kan bayi 4 bulan kau. Tak bisa dia ambil dulu ke dia tu. Tak bisa minta undur, minta maju, tak bisa. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal kalian telah sampailah, datanglah. La yastakhiruna sa'ah, tak bisa kalian minta tunggu, undur dulu sesaat ya Allah, tak bisa Bapak dan Ibu. Wala yastaqdimun, kalian ingin cepat, ingin lebih cepat nak mati, hidup ini tak tertanggung leh. Tak tertanggung hidup oleh Pak, tak tertampin leh. Nak minta mati awak, tak bisa. Minta undur tak bisa, minta cepat tak bisa. Malaikat maut tidak menunggu kita taat baru dia datang, Bapak dan Ibu. Tidak menunggu kita taat baru dia datang. Taat tidak taat, kalau dia datang tak bisa dihambat. Banyak mengonang mati, beroseh, hati korek menjadi lunak insyaAllah. Ustaz bom-bom, kalau ambo pikiu-pikiu balik ceramah dari Ulak Patian sampai di rumah jam 3.30. Dari Ulak Patian sampai di rumah jam 3.30 dini hari. Tidur, tak tertahan tidur. Azan uang jam 5 kurang, tak sanggup kepala ku bangun Pak, tak sanggup. Tapi apa ubeknya Ustaz, dek mampu Ustaz pergi ke masjid, kepala bawek jadi ringan. Jangan-jangan ini solat subuh terakhir saya berjamaah. Maka obat yang paling ampuh, yang membangkitkan spirit ibadah, hati keras menjadi lunak, jangan sampai melupakan mati. Tanamkan di dalam hati, jangan-jangan inilah amalku yang terakhir. Ingan sado Pak, kalau lah mati tu kau nang ingan sado. Tak ada nemborek cik duit ke leh. Orang mati. Apalagi tanda-tandanya lado ke awak. Sosok ongok tu kan tanda-tanda tu. Sesak ingap tu tanda-tanda tu Pak. Sesak napas kan itu. Kalau lah pakai bantal 3 lapis itu telah, ya Allah, telah. Kalau sering sakit risiko berdenyut, tiba-tiba spontan sakit, itu tanda-tanda mati mendadak tu Pak. Hati-hati lah tu. Tak tu hati-hati tu. Itu tanda-tanda mati mendadak itu. Ampun tak nakut-nakut ngar, memang harus takut ke apa badannya? Memang harus takut. Nah, lah mulailah kita manfaatkan. Ingat kematian itu pasti. Tak ada yang menemani kita nanti di dalam kubur, tak ada. Hari kau tidur dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, tapi di dalam kubur kita akan sendiri Bapak dan Ibu. Rumah yang megah dibangun, bertingkat rumahnya, Masya Allah. Rumah yang megah takkan bisa dibawa ke alam kubur. Demi Allah, tak ada yang bisa dibawa ke dalam kubur. AC yang dingin tak bisa mendinginkan hangatnya alam kubur Bapak dan Ibu. Lampu yang terang benderang takkan bisa menerangi alam kubur kita. Lalu apa yang akan membuat kubur kita nyaman, terang, lapang? Amal. Itulah yang akan membuat kita selamat di hadapan Allah. Pak Ustaz, kalau yang wajib-wajib saja dibuat Pak Ustaz, selamat enggak? Kalau yang wajib-wajib dibuat Pak, sampai-sampai kita ke surga, tapi di jalan kita sering kelaparan, sering kita kelaparan, kesusahan. Akhirat itu bukan dekat. Dalam kubur tidak langsung masuk serugu awak dong. Masuk dulu ke kubur, menunggu dulu trompet Israfil. Lah bunyi trompet Israfil, berbangkit awak dulu. Itu berbangkit itu Masya Allah, itu tidak sebentar dong. Bangkitkan seluruh umat manusia.
Masya Allah. Wa idzal qubur bu'sirat, yang mati dibangkitkan oleh Allah, maka bagaimana gambaran hari itu? Kita butuh pertolongan, tak ada yang bisa menolong. Amal juga yang menolong. Berkumpul di hadapan Allah di padang mahsyar. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, kita akan menghadap Allah, berkumpul di hadapan Allah. Siapa yang datang hari itu? Seluruh umat, mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir, umat Nabi Muhammad. Kemana kita akan minta tolong? Butuh juga amal waktu itu, Bapak dan Ibu. Nak bertoduh besok di akhirat, banyak bersedekah menolong masjid. Kau masjid sedang membangun, kau ikut jalan awak dapat tenda besok di akhirat kau. Ambo dapat kabar ada anak kuliah nak kemainya Bang Joni, ada? Tak jadi? Tak jadi? Minta tolong kami Ustaz, kami nak apa safari nanti, kalau ada sampaikan, tolong. Kalau ada anak-anak yang kuliah ke luar negeri, kita tolong mereka, sebab mereka belajar butuh biaya, Pak. Tolong. Yang ke menolong negeri ini bisa jadi mereka, anak kita, Pak, belum tentu. Makanya jangan sungkan-sungkan menolong, apalagi sedang pendidikan. Anak yatim yang sedang pendidikan, tolong. Jangan-jangan dia menjadi suluh di tengah kegelapan kampung kita ini nanti. Iya enggak? Iya. Yang menjadi orang hebat di kampung kau tak tentu awak dah. Anda anak awak, anda kepenangan awak, jangan anak orang. Tetap dia kita tolong. Ada kemampuan tolong. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti setelah berkumpul di akhirat, kita akan ditanya, dihisap. Kita butuh pertolongan hari itu. Amal juga lagi yang akan menolong. Sampai meniti sirah, amal juga yang akan menolong. Sampai kita masuk ke dalam surga. Kalau hanya membawa yang wajib, maka kita tidak akan begitu merasakan bagaimana bahagianya orang mukmin, orang-orang yang beramal soleh ketika nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Bawalah amal-amal sunat banyak supaya kita ditolong di tengah jalan. Buat amal sunat Bapak dan Ibu. Ke Makkah berapa ongkosnya? 35 juta. Kalau Bapak cuma duit 35 juta punya Bapak Ibu, sampai tidak ke Makkah? Sampai. Tapi bawa cerek kuning tak balik. Tak mau duit ke le? Selain 35? Bawa cerek kuning tak balik? Tak. Tak ada orang yang sunatnya dah. Maka buat amal sunat banyak-banyak balik. Solat wajib okey, solat sunat jangan tinggalkan. Boleh awak lah berumur kau, solat sunat tu jangan tinggalkan. Solat wajib itulah joleh nak tinggal. Zakat keluarkan, itu belum mantap, tapi yang mantap tu sedekah jangan tinggalkan. Nah, buatlah. Puasa wajib tak pernah lumpang Ustaz, itu belum hebat. Yang hebat itu rutin puasa sunat. Mengaji macam tu juga. Mengaji, mau tidur baca Tabarakalladzi, pagi-pagi baca Al-Waqi'ah, Yasin dibaca, Al-Kahfi baca malam Jumat, hari Jumat. InsyaAllah Bapak dan Ibu, kita akan merasa kurang dengan amal yang kita bawa. Ternyata surga itu luar biasa. Kita melihat keagungan surga, kemewahan. Kita melihat bekal yang kita bawa, mati bertemu Allah, kita akan tersipu malu karena amal kita amat sedikit untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Buatlah amal banyak-banyak, jangan tanggung-tanggung beramal sampai mati Bapak dan Ibu. Gaspol beramal, konang-konang mati. Ulun nak solat lah, solat lo, solat lah dulu. Namun tak bisa diganggu subhanahu wa ta'ala, solat lah dulu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita rehat dulu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.